Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Maka dari itu, Amira selaku ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Sekar, Bu. Oh, kenapa Sekar kok tidak masuk? Sakit, Bu. Nanti suratnya menyusul. Ya sudah, semoga Sekar cepat sembuh ya. Lalu selain Sekar, apa ada yang tidak masuk lagi? Tidak ada. Oke, berarti Ibu bisa mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran juga, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan LKPD, peserta didik dapat berdiskusi dan bekerjasama untuk menentukan rumus PPKN berdasarkan matematika. Lalu yang kedua, dengan menggunakan LKPD, peserta didik dapat berdiskusi dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan rumus PPKN berdasarkan matematika. Lalu yang terakhir, dengan menggunakan LKPD, peserta didik dapat berdiskusi dan bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Seperti itu. Pasti kalian itu bertanya, apa sih keuntungan kita untuk belajar barisan dan deret ini sendiri? Apakah sangat penting atau bagaimana? Nah, apakah ada yang tahu kegunaan belajar barisan dan deret ini? Nah, jadi keuntungan kita belajar barisan dan deret itu antara lain kalau kita sedang ada di suatu tempat atau suatu tempat konser atau ingin membuat suatu konser, kalian bisa menghitung jumlah kursi yang ada di ruangan tersebut dengan mudah dengan barisan dan deret ini tadi. Lalu ketika kalian sedang memarkirkan mobil, ingin menghitung jumlah biaya yang akan kalian keluarkan saat memarkirkan mobil, ketika di parkiran tersebut biaya awal jam pertama dengan jam selanjutnya itu berbeda. Kalian juga bisa menggunakan barisan dan deret itu sendiri. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, Ibu mau kalian itu mendengarkan dengan seksama, terus memperhatikan Ibu. Jadi duduknya harus tegak, harus mendengarkan karena materi itu sangat amat penting. Meskipun mudah, tapi kalau kalian tidak paham, kalian akan kesulitan dalam mengerjakannya. Jadi, kalian harus duduk dengan rapi ya, didengarkan baik-baik. Jadi, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, kita flashback dulu ke kelas 8 kalian tentang materi pola bilangan. Nah, sebelum itu, apakah masih ada yang ingat tentang materi pola bilangan waktu kelas 8 SMP dulu? Nah, pertama-tama Ibu punya suatu pola. Sekarang Ibu punya pola bilangan 1, 3, 1, 4, 9, titik-titik. Siapa yang bisa mengisi dua tempat kosong ini? Ya, merah berapa? Benar, 16. Yang ini? Ya, benar, 25. Nah, tahu nggak ini itu bisa disebut dengan pola bilangan apa? Jadi, ini bisa disebut pola bilangan kuadrat atau persegi. Kenapa bisa dipanggil pola bilangan persegi? Karena akan membentuk suatu bentuk persegi. Titik-titik, 1, 2, 3, 4. Ini. Lalu ini.
kuadrat sama dengan 25. Seperti itu ya. Ingat kan sekarang? Ingat, Bu. Nah, karena tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa kita akan mempelajari tentang barisan dan deret, maka Ibu juga akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah sama seperti kemarin atau berbeda? Jadi, kita nanti akan belajar secara kelompok. Kalian akan Ibu bagi, Ibu yang bagi ya. Ibu bagi. Lalu kalian nanti akan Ibu berikan LKPD. Itu nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Lalu nanti kalian akan mencari hipotesis. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang untuk mendorong kalian untuk mengerjakan hipotesis tadi. Lalu Ibu juga akan lalu kalian juga akan melakukan mencari data untuk memperkuat hipotesis-hipotesis yang kalian dapatkan tadi. Dengan cara kalian dapat mencari di buku atau di lainnya. Lalu setelah kalian mendapatkan data-data untuk memperkuat hipotesis kalian tadi, kalian akan melakukan uji coba atau percobaan dengan cara kalian mengisi di lembar yang sudah Ibu berikan, seperti itu. Lalu setelah kalian melakukan uji coba, kalian akan menjelaskan, tapi tidak semua kelompok ya. Salah satu kelompok aja yang maju. Nanti kalian sisa-sisa kelompok yang tidak maju, kalian memberikan tanggapan atau saran kepada kelompok yang tidak maju. Jadi setiap orang harus mendengarkan dengan sesama ya. Sekarang Ibu akan membagi kelompok kalian. Jadi kelompoknya akan terdiri 4-5 anggota ya. Ini Ibu akan panggilkan nama-namanya. Untuk kelompok 1 adalah Sita, Nia, Mahmud, dan Adam. Lalu kelompok 2 Dika, Dia, Maya, dan Desi. Kelompok ketiga Amira, Naila, Nabila, sama Firda. Paham? Nah, jadi Ibu akan menjelaskan pertanyaan atau permasalahan. Jadi di suatu tempat ada pengrajin kayu. Nah, orang itu dapat membuat kayu berukuran sedang. Kayu yang kalian duduki sekarang itu berjumlah 8 buah dalam 1 bulannya. Lalu pada bulan kedua, Ibu tulis saja ya. Jadi ada seorang pengrajin beliau dapat membuat 8 buah kayu, buah kursi dalam 1 bulan. Lalu pada bulan kedua, beliau atau pengrajin kayu ini membuat, karena tingkat peminatnya tinggi, beliau membuat 12 buah kursi. Lalu karena tingkat peminat kursinya juga semakin tinggi, pada bulan ketiga beliau membuat 16 kursi. Dan pada setiap bulannya terlihat seperti bertambah ya angka peminatnya. Lalu pada bulan keempat beliau dapat membuat 20 kursi. Nah, Ibu punya pertanyaan kedua. Jadi setelah kalian mengerjakan ini, kalian lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua itu pada bulan berapa?
jumlah kursi yang dibuat oleh berjumlah 84 kursi. Nah, dari pertanyaan ini nanti kalian bisa kerjakan dari pemahaman yang kalian dapat dari soal pertama, seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok 1. Lalu ini kelompok 2. Lalu ini untuk kelompok 3. Nah, sekarang dari LKPD yang telah Ibu berikan, apakah ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya, untuk hipotesis, apakah semuanya harus dituliskan atau hanya beberapa saja? Iya, untuk semua hipotesis yang muncul dalam pikiran kalian, silakan langsung ditulis di kotak yang sudah Ibu berikan ya. Lalu, nanti pada saat kalian mencari data-data sebagai penunjang atau memperkuat hipotesis kalian bisa menghilangkan atau menetapkan hipotesis kalian itu tadi, seperti itu. Sudah paham? Itu. Baik, Bu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan membantu kalian untuk mencari hipotesis. Nah, pertanyaan pertama, menurut kalian angka 8 di sini itu bertindak sebagai apa? Nah, ya, kalian bisa mengatakan angka 8 itu sebagai patokan atau sebagai angka awal. Terserah, kalian tulis di kotak hipotesis yang telah Ibu berikan. Lalu, pertanyaan kedua, dari yang diketahui pada setiap bulannya, bulan pertama 8, bulan kedua 12, bulan ketiga 16, lalu bulan keempat itu 20. Dari sini, apakah membentuk suatu pola atau bagaimana? Jika iya, silakan kalian tuliskan di kotak hipotesis pada nomor kedua. Pertanyaan ketiga, nah, apakah pada angka-angka setiap bulannya ini jumlah kursi yang dibuat ini 8, 12, 16, 20 ini terdapat suatu kesamaan? Jika iya, silakan tuliskan di kolom hipotesis. Nah, sudah jelas? Oke, silakan kalian ke nomor selanjutnya. Sekarang, karena kalian sudah membuat hipotesis, sekarang waktunya kalian untuk mengumpulkan data untuk memperkuat hipotesis yang telah kalian tulis sebelumnya. Kalian bisa menggunakan buku paket halaman 124 sampai 134 ya anak-anak. Di situ kalian bisa mencari data-datanya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalian bisa menggunakan internet, tetapi internetnya atau HP-nya digunakan untuk mencari data-data saja, jangan digunakan untuk hal-hal yang lain, karena Ibu nanti akan mengecek setiap kelompok, sehingga Ibu akan tahu kalian menggunakan HP-nya dengan bijak atau tidak. Seperti itu. Nah, bagaimana kelompok 1? Apa ada masalah? Tidak. Oh, tidak. Nanti kalau ada masalah silakan tanya ke Ibu ya. Ya, Bu. Gimana kelompok kedua? Ini ditulis di sini, Bu. Ya, nanti ditulis di sini. Ya, seperti itu. Benar. Lalu kelompok ketiga. Ini seperti ini kan, Bu? Oh, ya. Ya, seperti itu. Ya, benar. Tesnya gimana tesisnya? Tesisnya tadi apa aja? 8 jadi itu ya? Patokan ya? Iya. Buat tadi apa? 8, 16, 20. Beda 4 ya tadi? Iya.
gimana? Ya, nanti 8 tambah 4 kali berapa? Kali 1 ya? Yang bulan dulu. Ya. Terus yang kedua kali 2. Yang ketiga kali 4. Udah. Terus kesimpulannya gimana? Oh, jadi kesimpulannya gini. Oh, jadi lihat buku dulu. Data-datanya tadi. Oh, ini. Oh, ternyata kalau 8 itu namanya itu suku pertama. Suku pertama. Lalu 4 ini namanya beda. Lalu jadi namanya barisan aritmatika. Oh, jadi bisa dibuat kesimpulan ya, ini barisan aritmatika. 2000 years later. Nah, waktunya sudah selesai. Sekarang Ibu akan memilih satu kelompok untuk maju ke depan dan menjelaskan apa yang kesimpulan yang telah kalian buat. Untuk itu, perwakilan dari kelompok 3 silakan maju. Angkringan. Jadi 8 adalah suku pertama. 8, 12, 16, 20 adalah pola barisan yang memiliki beda 4 nih. Dan uji jawabannya, bulan pertama itu hanya 8, dan bulan kedua menjadi 12, bulan ketiga menjadi 16, dan bulan keempat menjadi 20. Saat bulan kedua 8 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 12. Bulan ketiga 8 ditambah 4 kali 2 sama dengan 16, dan bulan keempat 20 sama dengan 8 tambah 4 kali 3 sama dengan 20. Kesimpulannya saya ambil dari bulan yang ketiga ya. Jadi suku pertamanya kan 8 dari sini, lalu dadanya dari sini, lalu ini jadi suku yang ini 3 itu dikurangi 1. Jadi ini sebenarnya suku ke-3. Jadi ini rumus suku ketiga barisan aritmatika. Nah, jadi anak-anak, apakah jawabannya ada yang berbeda? Bu, itu Bu. Tadi kelompok saya ada yang beda Bu di jawabannya. Yang beda apa?
8 itu kelompok saya menemukannya itu rasio Bu, bukan beda. Jadi nih ya, rasio itu miliknya barisan geometri, bukan pada barisan aritmatika. Nah, tadi kan sudah didapat kesimpulan kalau itu merupakan barisan aritmatika. Jadi bukan rasio tapi beda, seperti itu ya. Nah, jadi pekerjaan kelompok 3 ini sudah benar. Ibu tekankan lagi ya. Untuk 8 ini kan tadi dikatakan suku pertama. Nah, suku pertama ini bisa misalkan A. Lalu untuk beda ini tadi bisa kalian tuliskan B ini. Nah, dari ini tadi kan sudah kalian dapatkan ini. Kita bisa menuliskan kalau suku ke UN itu sama dengan A, jadi kan 8 ini A ditambah 4 dikali ini urutan ketiga dikurang 1 kan, berarti N min 1. Seperti ini. Kalian bisa membalik ini posisinya, bisa N min 1 kali 4. Oh maaf, 4 ini tadi ibu ubah jadi beda ya, B. Dari sini tadi B. Jadi ini adalah rumus suku ke N barisan aritmatika. Seperti itu, sudah paham semua? Ya. Berarti silakan duduk di papan. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan nomor 2. Nah, Amira, silakan diselesaikan kembali ya. Nih. Ayo silakan coba dijelaskan ke teman-temannya. Jadi dengan menggunakan rumus yang awal tadi yang saya baru jelaskan, yaitu dengan 8 plus urutan min 1 dikali 4 sama dengan 84. Lalu 8 ditambah X kali 4 karena belum diketahui pada bulan berapa, sama dengan 84. 4X sama dengan 76 karena 84 dikurangi 8. X sama dengan 76 dikurangi 4. Nanti ini pindah ruas ke sini. Lalu karena X adalah urutan min 1, jadi diturunkan ke sini sama dengan 19. Lalu urutan sama dengan 19 per 1 sama dengan 20. Jadi pengrajin akan membuat kursi sejumlah 84 buah dalam bulan ke-20. Nah, jawabannya sudah benar. Jadi anak-anak yang jawabannya masih salah, silakan diteliti lagi dan dicocokkan dengan jawaban kelompok 3 ini. Kan kalian tadi sudah paham semua. Sekarang ibu mau tanya,
gimana tadi proses kegiatan pembelajaran kalian tadi? Dalam kelompok kalian tadi, apakah lancar atau ada yang tidak ikut bekerja? Bu, tadi kelompok saya kesulitan dalam membuat hipotesis, Bu. Oh iya, kesulitannya seperti itu ya. Lalu, apakah ada lagi yang memiliki kesulitan lainnya? Kesulitan lagi? Tidak, Bu. Baik, jadi tadi kegiatan kalian berjalan lancar ya anak-anak, selain kelompok 2 tadi? Lancar. Ya. Dapat disimpulkan kegiatan pembelajaran kalian atau materi apa yang telah kalian dapat anak-anak? Silakan, siapa yang mau jawab? Saya Bu, saya akan menjawab. Jadi 8 itu merupakan suku pertama atau bisa dituliskan A. Nah, oke. Lalu apa lagi? Saya lagi Bu. Jadi lalu 4 tadi itu adalah beda Bu, atau bisa dituliskan P, seperti itu. Intinya jadi rumusnya itu untuk mencari suku ke N itu tadi UN sama dengan A plus N-1 kali B Bu, dan itu merupakan cara mencari suku dari barisan aritmatika, seperti itu. Nah, jadi kalian sudah memahami materinya ya? Sudah, Bu. Tadi kalian kan sudah bilang gimana kelompokannya, apakah ada kesulitan atau bagaimana. Lalu sekarang Ibu mau tanya, apakah enak kalian bekerja seperti ini? Seru, Bu. Nah, apakah kalian ingin melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini lagi? Mau. Oke, lain kali kita akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini lagi ya, karena kalian semua pada setuju. Untuk itu, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberitahukan materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang deret aritmatika. Karena tadi kita sudah belajar barisan aritmatika. Nah, Ibu mohon maaf jika dalam mengajar Ibu memiliki kekurangan. Selain itu, setelah itu kita akan berdoa sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu ketua kelasnya Amira, silahkan dipimpin berdoa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.